Halo, perkenalkan nama saya Melia Agustina. Saya dari KKN Reguler 2021 Universitas Kristen Duta Wacana dengan nomor kelompok 27 Pedukuhan Kago. Di sini saya akan menjelaskan tentang proker saya yang berjudul Pelatihan Pengelolaan dan Penatausahaan Pembukuan dalam UMKM. Berikut adalah penjelasannya. Baik, laporan keuangan dalam pengembangan usaha sangatlah penting, baik untuk usaha skala kecil maupun skala besar. Sayangnya, banyak dari perusahaan berskala kecil atau UMKM terkadang mengabaikan masalah ini. Salah satu penyebabnya adalah pelaporan keuangan dinilai cukup rumit dan memakan waktu. Laporan keuangan sederhana atau yang harus dimiliki UMKM adalah yang pertama, buku arus kas. Pengertian laporan keuangan arus kas sendiri adalah sebuah rincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu. Tujuan dari laporan arus kas sendiri adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode akuntansi. Yang selanjutnya adalah buku persediaan barang. Ada dua metode dari pembuatan laporan persediaan barang, yaitu menggunakan metode fisik yang mengharuskan penghitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan, dan metode perpetual atau buku di mana setiap jenis persediaan dibutuhkan rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Yang selanjutnya adalah buku pembelian. Dalam buku ini mencatat transaksi pembelian yang tidak dibayar dengan tunai. Pembukuan ini diisi secara teratur menurut tertib waktu faktur-faktur pembelian. Yang selanjutnya adalah buku penjualan. Di dalam buku ini mencatat penjualan barang yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan harga beserta potongan yang diberikan pada masing-masing produk. Selanjutnya adalah buku biaya. Pada buku ini mencatat biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dan pemasaran, atau biasanya disebut dengan biaya overhead saat produksi, seperti membayar karyawan, biaya listrik, biaya telepon, sewa tempat usaha, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah buku utang. Pembukuan ini berisi laporan utang perusahaan yang harus dibayar pada periode tertentu kepada seseorang, lembaga, ataupun perusahaan lain. Pembukuan utang ini sangat diperlukan untuk mengetahui berapa nominal yang belum dibayarkan perusahaan kepada kliennya. Yang terakhir adalah buku piutang, berisi laporan pembayaran yang belum terlunasi. Dengan adanya laporan ini, Anda dapat memonitor sudah berapa lama piutang tersebut tidak tertagih, sehingga Anda dapat mempercepat periode penarikan piutang. Baik, selanjutnya adalah penghitungan laporan sederhana. Saya akan memberikan contoh. Seorang pemilik kebun bawang merah menjual bawang merah dengan saldo kas, yaitu disebut dengan modal, sebesar 5.500.000. Pada bulan Januari, pemilik tersebut berhasil menjual bawang merah sebesar 100 kg kepada pengepul dengan total penjualan tunai sebesar 10 juta rupiah. Dan pada bulan itu, pemilik tersebut harus membayar pengeluaran untuk membayar listrik, telepon, dan transportasi sebesar 2 juta rupiah. Dengan transaksi tersebut, berikut penghitungan pembukuan yang harus dicatat. Yang pertama adalah kita harus membuat buku kas yang berupa tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Pada bulan 1 tanggal 1 2021 itu terjadi saldo awal sebesar 5.500.000 dimasukkan di debit. Dan yang kedua adalah 2 Januari itu adalah penjualan tunai sebesar 10 juta dimasukkan di debit, dan saldonya dihitung dari
5.500.000 ditambah dengan 10 juta jadi 15.500.000. Selanjutnya adalah penjualan. Karena pada di awal tadi penjualan sudah ada, tinggal mengcopy. Pada tanggal 2 Januari 2021 terjadi penjualan tunai sebesar 10 juta dan ditaruh di saldo sebesar 10 juta. Selanjutnya, buku persediaan. Pada tanggal 2 Januari 2021 terjadi penjualan tunai dengan penjualan bawang merah sebesar 100 kilo yang sudah terjual. Selanjutnya, laporan biaya yang dikeluarkan adalah yang pertama yang harus dibuat adalah buku kas. Pada awal Januari, tanggal 1, dengan keterangan saldo awal sebesar 5.500.000 dan tanggal 2 Januari dengan keterangan penjualan tunai sebesar 10 juta ditambahkan menjadi 15.500.000 dan selanjutnya adalah tanggal 3 Januari 2021 terjadi pengeluaran untuk biaya listrik dan telepon dan internet dan transportasi. Dan biaya listrik sendiri adalah 900.000, telepon dan internet 600.000, transportasi 500.000. Jadi dengan total saldo pada 15.500.000 ini dikurangkan dengan 2 juta didapatkan dari hasil 900.000 ditambah 600.000 ditambah 500.000 menjadi 2 juta dan dikurangkan dengan 15.500.000 dikurangkan 2 juta menjadi 13.500.000. Yang terakhir adalah buku biaya. Pada buku ini ditulis keterangan pada 3 Januari terjadi pengeluaran biaya telepon dan internet dan transportasi. Biaya sendiri dengan nominal 900.000 dan telepon dan internet sebesar 600.000, transportasi sendiri 500.000 dan saldo yang ditambahkan adalah sebesar 2 juta. Meskipun membuat laporan keuangan ini membutuhkan waktu dan tenaga, namun setiap pengusaha UMKM wajib memilikinya. Karena dengan laporan keuangan yang baik, Anda dapat mengetahui seberapa besar biaya yang Anda keluarkan, seberapa besar Anda akan mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.